Baik, sebelum memulai pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa? Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini adalah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih untuk Giva yang udah memimpin doa. Sebelumnya, boleh minta tolong untuk berdiri? Karena kan udah siang, pasti pada ngantuk, ya nggak sih? Iya, Bu. Ikutin ya. Tepuk semangat belum. Sabar ya. Tepuk semangat semangat. Bisa. Satu, dua, tiga. Semangat. Terima kasih, boleh duduk. Oke, siang ini kita akan belajar masih di bab 1 tentang manusia, tempat dan lingkungan. Judulnya yaitu Dinamika Kependudukan Indonesia. Kira-kira nih ada yang tahu nggak apa itu kependudukan di Indonesia? Tempat tinggal bukan? Jumlah masyarakat, Bu. Ya, bener. Kita kan sekarang mata pelajaran di PS ya kan? Kalau di dalam matematika 1 ditambah 1 berapa? 2. Kalau di dalam IPS udah tentu 2? Banyak, Bu. Belum. Misalnya 1 orang ditambah 1 orang bisa jadi berapa? 3, Bu. Bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Karena memiliki apa? Anak. Anak, benar. Kenapa bisa memiliki anak? Aduh. Karena dia menikah. Ya, dia hamil. Berdasarkan data administrasi kependudukan atau Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 270.229.372 jiwa. Banyak nggak? Banyak. Banyak, Bu. Itu yang jumlah seluruhnya. Jumlah yang laki-lakinya ada 130.521.557 jiwa, dan yang perempuannya adalah 134.707.815 jiwa. Kurang lebih hampir sama ya. Ya. Nih, penduduk di Indonesia tuh banyak nggak sih? Banyak, Bu. Indonesia, siapa yang tahu nih? Indonesia itu menempati urutan keberapa penduduk jumlah terbanyak di dunia? 3, Bu. 4, Bu. Yang pertama apa? Amerika, Bu. Cina. Yang kedua? Amerika. Yang ketiga? India. Yang keempat? Indonesia. Indonesia. Kenapa sih Indonesia bisa termasuk ke dalam 4 penduduk terbanyak di dunia? Penduduknya banyak, Bu. Ya, angka kelahirannya tinggi. Lalu apa lagi? Banyak pernikahan di usia dini. Apalagi? Udah, Bu. Coba, siapa yang tahu? Kenapa banyak pernikahan usia dini di Indonesia? Padahal rata-rata penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Adat istiadat, banyak Adat istiadat. Iya benar, karena di Indonesia masih kental dengan adat istiadatnya. Jadi anak-anak di bawah umur ada yang dipaksa menikah. Untuk apa? Untuk meneruskan keturunan adat-adat tersebut. Padahal hal tersebut berdampak pada dinamika kependudukan di Indonesia. Boleh dilihat di dalam PPT. Jumlah penduduk yang paling banyak ada di mana? Jawa. Jawa. Kenapa tuh?
Karena ibu kotanya di Ibu kota. Pulau Jawa. Ya, karena banyak fasilitasnya di Pulau Jawa. Coba anak-anak, kalau disuruh pilih nih, mau nggak hidup di Pulau Jawa atau lebih pilih di Papua? Jawa. Jawa. Kenapa pada pilih Jawa? Papua nggak ada sinyal tuh. Fasilitasnya terjamin bu. Karena fasilitasnya kurang mendukung. Ya, karena fasilitas kurang mendukung, pendidikan kurang mendukung, apalagi kesehatan. Fasilitas kesehatan di sana juga kurang mendukung. Makanya banyak yang pindah ke Jawa. Ada satu lagi faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat pindah ke Jawa, apa tuh? Cari kerja bu. Ya, faktor ekonomi. Bener, banyak sekali anak-anak muda yang tinggal di berbagai daerah pindah ke Pulau Jawa. Kenapa? Karena mencari nafkah, mencari faktor perekonomiannya lebih mudah di Pulau Jawa. Jika di pulau lain memang ada, cuman gaji atau UMR-nya itu lebih besar di Pulau Jawa. Makanya mereka lebih tertarik ke Pulau Jawa. Paham? Paham. Nah, sekarang ada masalah kependudukannya nih. Kalau penduduk udah banyak, penduduk di Indonesia udah sangat banyak, terdapat banyak masalah juga nggak? Banyak. Coba satu sebutin yang paling pertama. Jumlah Penduduk besar. Jumlah penduduk besar banyak sekali berpengaruh terhadap faktor perekonomian, terhadap faktor kesehatan, terhadap faktor pendidikan. Misalnya dalam satu kelas ini, jika anaknya terlalu banyak, fokus nggak? Enggak bu. Lebih bisa dibandingkan anak yang dalam satu kelas hanya isi 10 dengan anak yang dalam satu kelas diisi 60 orang. Lebih nangkep yang mana coba? 10. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua ada apa? Penduduk tidak merata ya seperti tadi. Karena apa? Karena di Pulau Jawa udah banyak fasilitas, internet jaringannya lengkap, kita mau transportasi kemana-mana enak, tidak seperti di pulau-pulau yang lain yang jaringan susah, yang mereka bertransportasi susah. Seperti itu. Yang ketiga ada apa? Kesehatan dan pendidikan. Tingkat kesehatan dan pendidikan. Anak-anak tahu nggak sih kalau di daerah-daerah lain guru atau tenaga kesehatan itu digajinya sangat kecil. Kenapa? Kenapa berbeda dengan Pulau Jawa? Karena memang tingkat perekonomiannya berbeda. Penghasilan mereka di Pulau Jawa dengan di pulau lain berbeda. Makanya banyak perawat atau guru yang tidak mau mengajar atau mengabdi ke daerah-daerah pelosok karena udah aksesnya susah, transportasinya susah, medianya susah, gajinya kecil. Coba siapa yang mau? Makanya itu para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan lebih memilih ke daerah-daerah yang baik, yang fasilitasnya layak dan juga gajinya besar. Yang keempat ada apa? Pertumbuhan penduduk yang cepat. Ya, pertumbuhan penduduk cepat yang seperti tadi dibilang ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali adat istiadat yang mengharuskan anak-anaknya itu menikah di bawah usia dini, apalagi orang Jawa. Jarene, mangan nggak mangan kumpul. Kurang lebih seperti itu. Makanya, oke anak oke rezeki. Emang di zaman sekarang masih berlaku seperti itu? Tidak bu. Sepertinya kurang berlaku ya. Karena semakin banyak anak, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak beras. Misalnya dalam satu rumah 3 orang, beras 1 kilo. Kalau 10 orang, 1 kilo cukup? Tidak. Maka dari itu kita harus pelan-pelan menghapuskan pikiran-pikiran seperti itu, karena untuk keseimbangan di Indonesia sendiri, untuk keseimbangan banyak faktor dari alam, dari segi ekonomi, dari segi sosial, itu bisa merubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Oke?
Ada yang ingin ditanyakan? Ayo yang bertanya mendapatkan nilai plus nih. Siapa yang mau bertanya? Adit, Bu, katanya. Bu, Boleh Adit. dari permasalahan penduduk itu kalau misalnya dari segi ekonomi contohnya seperti apa Ibu dampaknya? Dampak dari ekonomi contohnya seperti apa ya Bu dari tingkat penduduk yang tinggi? Dampak dari ekonomi banyak. Yang pertama yang sangat-sangat dirasakan yaitu faktor kemiskinan. Orang yang susah makan, pemulung, belum tentu dalam sehari dia mendapatkan duit 10.000, sedangkan duit 10.000 cukup untuk membeli beras, nasi, lauk. Belum untuk dia menghidupi anak-anaknya. Tapi kenapa sih orang-orang di Indonesia kan udah ada program KB ya? Kenapa sih orang-orang di Indonesia masih banyak sekali yang tidak ingin KB gitu? Ada yang tahu? Kurang edukasi Bu. Takut tuh kayaknya. Kurang edukasi, bisa. Tapi yang faktor yang paling itu karena gini, untuk makan aja saya tidak punya, apalagi untuk suntik KB. Kan suntik KB berbayar, iya nggak? Iya. Iya, seperti itu. Makanya jika anak-anak ingin menikah nanti ya, kalau anak-anak udah ingin menikah, direncanakan. Jika ekonominya sudah baik, yang kira-kira nanti punya tabungan untuk anak-anaknya baru punya anak. Jangan belum apa-apa udah nikah. Anaknya mau dikasih makan apa? Opes Bu. Opes Bu. Opes. Makan dulu. Opes Bu. Kasih ya Bu. Bubur. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini dan sekarang Ibu ada soal. Tetapi soal ini boleh dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, kapan pulang? 2 menit lagi. Boleh nanti dicatat di buku masing-masing dan dikerjakan minggu depan kita nilai. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih yang sudah memperhatikan Ibu harap kedepannya kelas kita akan menjadi kelas yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang pintar dan soleha. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau kasih masuk?